Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua New Supra 1. Eh, Kali ini agak lain seperti yang gua bilang. Eh, Channel gua ini adalah channel-channel gabut ya. Nggak serius. Channel ini adalah gue bilang channel gabut. Gue cuman mau menyalurkan hasrat gue, menyalurkan isi otak gue sebagai pelampiasan stresnya gue. Wah, stres enggak sih, enggak stres. Cuman ingin unek-unek aja apa aja, kayak termasuk kayak nge-review review jam tangan, kemudian review pisau atau review-review yang lain itu sekedar iseng aja, sekedar bukan iseng sih sebenarnya sih, niat juga sih, walaupun pakai HP jelek, pakai kamera yang jelek. HP gue pakai HP murah yang harganya di bawah 2 juta, mungkin sejuta berapa, sejuta 200 atau berapa tuh. Xiaomi apa ini ya mereknya, Xiaomi 9C ya. Jadi ini bukan sesuatu yang wah gua kejar, gua mesti beli GoPro atau kamera yang bagus, enggak, atau harus 4K, enggak. Karena gua hanya ingin sharing, ingin mengeluarkan segala unek-unek dengan materi gue yang orisinil, materi yang penting itu yang gue pinginin adalah, yang penting materi gue tersampaikan, orang denger nggak masalah, mau nonton nggak masalah, nggak nonton nggak masalah. Yang penting gue bisa ngomong, bisa speak up, dan itu bisa melegakan perasaan gue, bisa melepaskan saraf-saraf gue yang kendor, karena di otak gue tuh mau meledak sekali, banyak pikiran-pikiran, banyak ide-ide, banyak unek-unek, banyak pengamatan gue yang pengen gue sampaikan ke orang tuh. Cuman gue sekarang udah nggak eksis lagi. Circle gue, tau kan, bapak-bapak milenial kan, yang sekarang umurnya udah di atas 30, antara 30-40. Mereka juga, kita ini sudah nggak punya banyak teman, sudah nggak punya banyak waktu untuk sharing sama temen atau ngopi-ngopi atau apalah, sekedar main. Udah nggak sempet. Jadi menurut gua cuman pengen menyalurkan aja gitu loh, segala kegelisahan gua, segala kekhawatiran gua, atau ya segala analisa gua. Tapi ini disclaimer lagi ya, gue bukan seperti teman-teman YouTuber mapan yang yang udah punya data sekunder atau data primer ya. Gue hanya memberikan insight aja, mungkin dari sudut pandang yang lebih jauh ke bawah, pengamatan langsung gimana sih gue ngelihat dunia ini, gue ngelihat politik, ekonomi di negara kita ini dari sudut pandang rakyat jelata ya, dari sudut pandang yang merasakan langsung dampaknya ya. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau membahas soal pedagang kaki lima.
pedagang kaki lima. Ini kegelisahan gua ini bukan tanpa alasan ya, karena nantilah gue ceritain gimana pengalaman gue bener-bener terjun jadi pedagang kaki lima. Dorong gerobak, buka lapak, nutup lapak, dorong lagi pulang, jagain lapak, gimana ngerasain omsetnya kayak gimana. Gue udah pernah ngalamin, walaupun cuman sebentar, gue anggap ini sebagai pengalaman yang sangat berharga gitu. Oke, gue mulai dulu. Pedagang kaki lima itu apa sih? Kalau pengertiannya itu yang umum sih pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta, ya, yang bersifat sementara gitu kan, ibaratnya mobile lah, mobilitasnya tinggi, itu portable lah, dia tuh portable. Pedagang kaki lima tuh bisa dibilang dia pedagang yang portable, nggak ngelapak gitu loh, atau orang menyebutnya PKL ya, singkatannya PKL ya. Kebanyakan ya tadi berjualan di pinggir jalan, di atas got gitu kan, di atas saluran air gitu loh, gelar dagangannya di jalan raya gitu kan. Nah, gua pertama ini dulu ya, karena ada ceritanya juga. Gue bilang kenapa gue bahas ini, karena gue udah pernah pengalaman jadi PKL, pedagang kaki lima. Gue boleh cerita dikit ya, mungkin sekilas aja. Jadi waktu itu pekerjaan yang kita geluti sekarang ini dalam kondisi yang kayak di persimpangan gitu loh, kayak udah di pinggir gitu loh, pinggir, on the edge, di pinggir, kayak sudah di pinggir jurang gitu. Dalam arti udah nggak sustainable seperti dulu, tidak berkesinambungan seperti dulu. Maka gua dan bini gua dan istri gua kita berdiskusi gimana coba kita harus memulai mendiversifikasi pendapatan. Jangan cuma jadi dari satu kantong, dari kantor gitu, jadi dari pekerjaan ngantor gitu kan. Gimana ya gimana caranya ya yang bisa kita coba ya, kayak ngegojek atau apa, kayaknya udah nggak mungkin ya. Kita kerja dari 9 to 5 ya, pulang udah maghrib, kalau terutama gue ya udah pulang udah capek. Ya bisa aja sih, tapi bini gue ngelarang banget, dia malu banget, dia bilang gue dulu sempet pernah daftar Uber dulu, karena dulu ada Gojek, Grab, Uber. Waktu itu gue udah daftar Uber, jadi rekanan Uber gitu, jadi ojek lah Uber gitu. Udah punya account, udah daftar KTP gitu dan bla 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 gitu di deket di mana itu, di hotel mana gitu, di basementnya, di parkirannya itu ada pendaftaran. Gue udah pernah, tapi bini gue ngamuk-ngamuk, marah-marah. Bahkan sekedar pakai jaketnya aja gue dilarang. Gue bilang ini nggak apa-apa, gue pakai aja buat kerja, buat ini di jalan, gonta-ganti rolling aja.
apa namanya, rotating aja. Misalnya besok pakai jaket Erigo, besoknya pakai jaket Gojek, apa Uber, Grab. Nah, gue punya juga jaket Grab, jaket Grab. Kayaknya punya saudara atau gimana, ditinggal di rumah. Gue tanyain, ini jaket punya siapa? Nggak ada yang pakai. Gue pakai aja tuh jaket Grab. Gue pakai ngantor beberapa kali. Bini gue malu, jangan dong kayak tukang ojek gitu loh. Oke, gue bilang nggak masalah kok gitu loh. Gue nggak malu kok dikatain tukang ojek, juga nggak masalah. Ngojek beneran juga nggak masalah gitu loh. Sekali-sekali pengen nyoba ngebit ya, apa namanya, pengen kayak teman-teman. Toh yang udah ngebit itu atau yang udah jadi Gojek tuh banyak. Teman-teman gue ada yang Gojek gitu loh, kayak kurir, office boy itu juga ngojek. Gue sih bukan levelnya, bukan mereka, gue staff sih. Cuman nggak apa-apa juga, nggak masalah gitu kan. Nah, akhirnya ini pengalaman gue ya, gue cerita pengalaman gue dulu nih. Akhirnya sampailah pada titik, coba deh dagang kaki lima gimana. Modalnya kan minim ya, nggak terlalu gede gitu loh. Mungkin dengan modal di bawah 10 juta ya, mungkin 5 juta aja udah dapet. Wah enggak lah, gue bilang, ini kalau beli gerobak udah segini gini, terus mau jualan dagang apa dan lain-lain, agak susah ya. Kita kan nggak bisa jualan food and beverage yang harus nyiapin dari rumah, kan nggak mungkin ya. Karena gue orang kantoran, berangkat pagi pulang malam. Bini gue ibu rumah tangga, tapi anak gue masih kecil-kecil. Yang paling gede tuh apa namanya, masih kelas 1 SD gitu. Kelas 1 SD. Nah, kebetulan ada seorang temen ya, temennya bini gue ya, dia circle-nya agak luas sih, kenal banyak orang. Ditawarin gerobak gitu loh. Tawarin gerobak gini. Tawarin gerobak. Ditawarin sebuah gerobak. Itu bekas apa ya? Bekas es buah atau apa, lupa. Waktu itu murah sih. Berapa ya? 2 juta apa 3 juta gitu loh. Kayaknya sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan apa ya, 1,5 juta, 1,5 juta. Tapi kita harus renov dulu, benerin dulu gitu loh kalau mau dipakai. Terus sama lapaknya sekalian. 1,5 juta itu lapaknya berapa ya? Apa 3 juta ya sama lapaknya, kayak nggak salah. 3 juta sama lapak. Kemudian gue mesti beresin itu dulu. Habis 1 juta kurang lebih beresin cat ulang kayak gitu-gitu. Gue cat ulang. Kemudian akhirnya gue jalanin lah jadi pedagang itu. Apa namanya, pengalaman pertama sih kocak ya. Lu bayangin, gue orang kantoran, yang biasa ya, gue ada posisi yang lumayan lah di kantor gitu loh. Tiba-tiba gue ngelapak jadi pedagang gitu. Gue sih nggak cerita lah, nggak bisa cerita sama lu terlalu detail lah gue pedagang apaan. Yang jelas makanan lah ya, gue bilang makanan aja. Jadi gue bener-bener yang dari awal gitu, apa namanya, lokasinya itu di
depan rumah sakit, jadi suatu RSUD di Jakarta Barat. Gue nggak apa-apa sih kasih tahu lokasinya di RSUD di Jakarta Barat, suatu RSUD di Jakarta Barat. Kemudian di situ udah rame sekali, banyak pedagang-pedagang yang berjajar-jajar, pedagang kaki lima. Itu di atas trotoar semua, di atas trotoar. Bayar sewa lapak itu 600 ke preman setempat yang penguasa di situ. Nah, dia juga preman itu pasti nanti setor ke ormas kan. Ormas itu nanti setor lagi ke nggak tahu lah kemana, ke pejabat-pejabat apa kemana, apa ke aparat, gue nggak ngerti juga sih, nggak bisa ini juga sih. Yang jelas begitu. Yang penting aman aja. Dagang di situ nggak digusur, nggak dioprak-oprak sama Pol PP dan lain-lain. Bayar 600 plus sewa lokasi buat parkiran gerobak nih. Parkiran gerobak nih udah, sebentar ya, gue catat dulu deh. Sewa lokasi itu 600.000. Nah, kemudian sewa lapak deh. Sewa ini apalagi sih 600.000. Kemudian sewa parkir 300.000. Sebenarnya ini lebih sih, kita udah diminta lebih, cuman karena kita ini gantiin orang yang lama, kita bilang gue saudaranya dia loh yang dulu punya gerobak ini gitu. Tadinya diminta 400.000 berapa, gue saudaranya ini loh gitu loh. Dia bilang 300 kan, itu juga 300. Oh ya udah, nggak dinaikin, tapi mungkin bakal dinaikin sih, cuman akhirnya gue inilah. Nah, kemudian ada lagi apa ya, tukang dorong gerobak itu 15.000 per hari. Kalau ini per bulan ya, per bulan nih. 15.000 tuh berapa ya? 15.000 kalau di katakanlah jualan buka lapak tuh 6 hari ya, seminggu 6 hari deh. 15.000 kali 25 hari deh ya, katakanlah. Rp375.000 nih. 375.000 per bulan. Kemudian ada, karena ini buat cuci-cuci nanti perlu air galon itu sehari berapa ya, 2.000 kayak apa, 5.000 kayaknya ya, 5.000 per hari ya, kayak yang tukang dorong air itu. Apa nggak nyampe ya, kayaknya 3.000 atau 4.000 ya, 3.000 deh katakanlah. Air buat cuci itu gerobakan per hari katakanlah Rp3.000 per hari. Jatuhnya jadi 3.000 kali 25, 75.000 per bulan. Yang kelihatan sih biaya-biaya ini aja sih yang ini coba gua jumlahin ya. 600.000, 300.000, kemudian 375.000, 75.000. Coba, wow, per bulan tuh ternyata
modalnya cukup gede juga buat cuman eksis aja di situ, di lapak itu, ngebuka lapak itu aja. Ini totalnya udah 1.350.000. Ini fixed cost ya, fixed cost. Ini kita kerjain sendiri ya, nggak apa namanya, bukan nyuruh orang ya, kita dorong sendiri. Lu bayangin lah, gue orang kantoran, tiba-tiba bener-bener gue itu ngeluarin lapak itu, ngeluarin gerobak gue itu dari parkiran itu berat banget guys. Itu lapak gue itu bekas jus, kemudian harus diperkuat pakai tambahan besi siku L ya, karena dia itu kakinya kecil, dia harus pakai roda gede nih. Jadi gua nambah roda gede itu akibatnya sasisnya harus diperkuat pakai besi L. Kemudian ada tempat bakaran, kompor bakaran itu gua taruh di sini semua, di atas sini pas jalan. Itu berat banget, sumpah berat banget. Dan itu gua dorong itu jaraknya hampir 200-300 meter, 100 meter lebih deh, antara 200 sampai 300 meter. Itu tiap hari guys. Ya gue hanya 2 kali aja gue dorong begitu. Terus bini gue bilang, karena hari-hari bini gue yang jaga, yang karena dia yang minta, dia yang pengen usaha, dia pengen ini, akhirnya dia yang jaga kan di situ. Nggak mungkin kan gue juga kerja kan, gue pulang agak jam-jam 5, gue maghrib sampai rumah, jadi dia udah buka gitu loh, jam setengah 4, jam asar itu, habis asar langsung buka, dia langsung jalan ke itu. Nah itu harus, itu tadi tukang dorong gerobak ini 15.000 per hari. 15.000 per hari itu ya antar jemput, dia dorong, ambilin lapak kita itu, gerobak kita didorongin sama dia, dinaikin sampai ke trotoar. Terus nanti pulangnya kita tinggalin aja gerobaknya, bahan-bahannya kita ambil, bahan-bahan makanannya kita ambil, kita jogrokin aja, kayak kompor, kayak itu, kayak apa namanya, tempat kompornya, pokoknya itu kita tinggalin aja ngejogrok, nanti dia yang masukin ntar malam sekitar jam 11, dia masukin ke parkiran gerobak, ke persewaan parkiran gerobak itu. Nah, gimana rasanya bro pertama kali dorong gerobak? Campur aduk sih. Gimana ya, gue dorong gerobak itu sambil senyum sendiri guys, kayak orang lucu gitu aja sih. Gue biasanya di kantor dipanggil Pak gitu kan, security masuk, kita datang kantor, siapa gitu, dihormatin gitu, apa namanya, pakai hormat tentara gitu, Pak security kita pada hormat begini. Orang datang sama kita, ada tamu dari luar, rekanan gitu, Pak manggilnya Pak, sopan gitu. Begitu kita di sana panggil bang ini berapaan bang, mau beli ini 2 dong bang, ini beli 1 paket ini bang, nah gitu, kayak gitu, beli makanannya bang, nah kayak gitu. Nah itu pengalaman yang sangat berharga sih buat gua. Nah dari situlah gua ada cerita ini gitu loh, insight ya, apa ya, gue jadi berpikir gitu loh, kenapa kok gue harus ngomong ini gitu loh. Nah yang gue rasain nih ya, jadi pedagang kaki lima itu berat banget sih, berat banget. Satu ya kepanasan, kehujanan, udah pastilah, capek, cari bahan, kulaan lah ibaratnya kalau orang bilang, capek menyiapkan bahan dari rumah. Kalau misalnya kayak makanannya kayak sate gitu kan harus ditusuk-tusukin ya, harus tusuk-tusukin dulu dari rumah, harus disiapin ya, kayak sate, kayak apalah pokoknya makanan gitu kan mesti disiapin. Ada yang disiapin dulu dari rumah, itu ya juga udah berjam-jam gitu loh, bisa 2 jam untuk persiapan itu.
Kemudian buka tutup tenda tadi juga PR juga. Udah lapak datang itu untuk ngebuka tenda, ngebuka lapaknya, ngeluarin barang-barangnya sampai kompornya nyala, sampai kita siap menerima customer. Itu bisa paling cepet setengah jam, paling lama 1 jam. Ya kan makan waktu juga, capek juga, nggak 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 se nggak semudah yang kita bayangkan juga, karena lokasinya kan nggak ideal ya di trotoar gitu ya. Kemudian pendapatannya nggak stabil guys. Gue ada pernah suatu hari pendapatan itu meroket guys. Mas, tapi itu nggak bisa ditentukan. Belum tentu juga hari Sabtu Minggu bisa laku banyak juga, udah coba juga belum tentu. Hari biasa juga kadang pendapatan kita tinggi gitu loh. Kemudian eh, resiko kerugian tinggi lah. Ini yang gue alamin gitu. Gue nggak tahan sih. Akhirnya cuman 2 minggu aja guys. Cuman 2 minggu. Cuman 2 minggu. Jadi dari mulai gue keluar jalan, keluar dari gerobak, ketawa-ketawa sendiri. Gue bener-bener senyum dan ketawa di jalan, ngetawain diri gue sendiri. Bagaimana bisa gue berakhir di sini gitu. Tapi bukan berarti gue malu ya, karena nggak ada yang kenal juga di situ. Itu agak jauh dari lokasinya sih, agak jauh ya dari rumah, sekitar mungkin bangsa 5 kilo ada kali, 5 kilometer dari rumah. Jadi nggak ada yang kenal juga, jadi malu sama siapa, nggak ada yang kenal juga, cuman ketawa gitu loh. Ini pengalaman yang lucu menurut gue, ketawa gue bisa begini ya, bisa dorong begini, nggak malu sih, nggak. Resiko kerugiannya tinggi gue bilang sih. Apa resiko kerugiannya tinggi? Ya bahan makanan gue jualan makanan. Nah itu kalau nggak laku buang, padahal ada untungnya sih, ada untungnya, tapi ngebuang makanannya banyak gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya jadi modal 1 juta dalam waktu seminggu, itu 1 juta itu harus habis sebenarnya sih, tapi laku cuma 600.000. Keuntungannya lumayan sebenarnya, bisa untung sampai 200.000 sih dalam 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 seminggu itu ya. Ini kita ngomong karena baru awal ya, jadi nggak selaris yang lain lah, tapi lumayan lah, ada customer, ada ini, artinya ada kebanggaan tersendiri, ada kesenangan tersendiri kita ketika customer datang terus beli makanan kita gitu kan. Itu ada ngeliat terus datang terus nanya terus beli, itu ternyata itu suatu kesenangan ya, suatu kepuasan ya. Kemudian ada lagi customer yang datang lagi, berarti makanan kita ini enak gitu kan, dia mau datang lagi gitu. Itu kepuasan yang luar biasa sih, itu nggak bisa dihitung sama duit. Kemudian apalagi ya, eh itu tadi gue bilang 1 juta, eh, dari 1 juta itu hanya 600.000 yang terjual kalau dihitung ya, yang 400.000 ngebuang. Untungnya sebenarnya gede sih, 200 loh, dari 600.000 untung dapat 200.000, itu kan untungnya udah di atas 30% sih, not bad gitu, nggak buruk sih untungnya. Cuman kalau gua boncos terus kan, ini akhirnya gua evaluasi, oke, kita sampai minggu depan kita coba, minggu depannya lagi begitu lagi, persis omsetnya segitu. Bahkan eh, ada suatu hari itu bener-bener apa ya, apek ya, bener-bener lemes lah, bener-bener lemes. Customer itu datang cuman 1 orang, cuman 1 pelanggan aja yang datang. Ya udah, nah barang, karena makanan itu yang gue jual itu hanya bisa bertahan seminggu ya, sebenarnya 6 hari sih tepatnya sih, 6 hari. Jadi kalau hari kelima itu masih oke, hari keenam udah mulai agak bau-bau dikit, belum busuk tapi udah agak bau, dan itu kita agak repot gitu loh. Hari ketujuh udah bener-bener busuk. Jadi tuh kalau gua secara safety-nya
paling gue jual sampai 5 hari doang. Begitu buka ya, buka dari kulkas ya, dibuka plastiknya ya, gue mesti jual itu sampai 5 hari, 5 kali ngelapak. Kalau enggak ya harus dibuang. Gue kasih makan ayam sih. Ada tetangga yang pelihara banyak ayam, udah gue potong-potong, gue kresekin, bilang ini buat ayam gitu. Wah, dia seneng banget. Nah, akhirnya di minggu kedua, ya 2 minggu lebih sih, kira-kira 3 kali belanja lah. Pokoknya totalnya mungkin 2 minggu lebih lah. Itu gue udah rasain, oh ini nggak bisa ini. Walaupun orang bilang kalau belum paling nggak 3 bulan atau paling lama 6 bulan lah, lu mesti nyobain sampai, namanya usaha kan gitu ya, sepi banget, anyep gitu. Terus kalau sudah 6 bulan nggak ada hasilnya ya udah lu berhenti aja gitu. Tapi gue nggak bisa karena ini ngebuang 400.000. 400.000 kali 2 aja udah 800.000. Ya hampir 3 kali ini sih, 3 kali belanja ya. Masa mau boncos sampai berapa nih? Sebulan udah 400 kali, ya 400 kali, katakanlah 400 kali 4 aja udah berapa? Udah 1.600.000 ngebuangnya. Ini mau sampai kapan begini? Belum lagi capeknya, belum lagi ninggalin anak-anak ya kan. Nah dari situ gue berkesimpulan, rata-rata pedagang itu juga itu bukan, pedagang kaki lima itu bukan passion guys. Bukan. Ya mungkin ada sih yang punya passion, cita-cita berdagang gitu di trotoar gitu. Tapi juga gue yakin itu juga sementara aja. Mungkin dia juga dalam pikirannya sambil terus cari peluang untuk bisa nabung dan bisa pindah lapak yang lebih layak gitu kan. Yang nggak seperti itu gitu loh. Kemudian kalau pindah lapak pun di tempat yang lebih baik, belum tentu hasilnya lebih baik. Bisa aja malah pedagang ini zong gitu. Ada beberapa pengalaman sih kayaknya, laris gitu kan, tapi lokasinya kurang nyaman nih kita gitu loh. Akhirnya ada sih teman begitu, pindahlah ke lokasi lain gitu yang lebih layak, anyep gitu, penjualan sepi. Ada juga yang soto Kudus tuh deket rumah, tadinya dia sebenarnya udah lumayan, udah cukup bagus gitu. Dan itu langganan gua sih, langganan gua. Nah, suatu saat dia nggak di situ lagi, tutup. Dia tulis pindah ke jalan ini gitu. Akhirnya gua cariin lah. Oh, masih nggak jauh juga dari rumah, masih bisa terjangkau. Nah, pas gua ke situ, lokasinya lebih masuk gang lagi. Yang mobil nggak bisa papasan gitu kan. Itu anyep banget. Gue lihat dia nggak, makin sepi gitu loh. Jualannya makin sepi. Ya, gue tanya kenapa kok pindah ke situ. Karena yang punya kios yang lama itu naikin harga nggak kira-kira gitu loh. Makanya kita harus pergi ke sini ya, cari peruntungan aja gitu. Dan kayaknya nggak sampai setahun ya, dia langsung kukut ya, udah nggak ada lagi, nggak tahu kepindah kemana, gue nggak tahu juga. Tiba-tiba kukut, tiba-tiba tutup aja, nggak ada, terus ganti apa gitu loh, ganti lapak bakso atau apa gitu. Nah kemudian ada lagi yang lain kayak misalnya cuy mie jual. Gue kan orang Malang ya, ada yang jualan cuy mie, bokapnya temen gue, dia itu laris gitu loh, cuman dia di pinggir jalan gitu loh, dekat stasiun. Nah suatu saat pihak stasiun tuh nyediakan kios-kios gitu kecil-kecil, lapak-lapak kecil-kecil tuh biar supaya lebih nyaman gitu kan. Pindahlah dia di situ. Sebenarnya cuma ada depan doang, dari dia di pinggir jalan pindah ke seberangnya yang udah ada kiosnya. Tapi anyep saudara-saudara, gulung tikar dia akhirnya.
akhirnya dia dorong gerobak masuk keluar gang gitu ujung-ujungnya. Kasian sih, tadinya udah enak di pinggir jalan gitu, pakai tenda terpal gitu, dan lumayan laris sih. Gue juga sering beli di situ. Ya begitulah. Jadi beberapa yang pengalaman yang gue lihat gitu loh. Nah, kemudian seperti yang gue bilang lagi tadi, mengapa mengapa dengan banyaknya pedagang kaki lima itu menjadi sinyal atau tanda-tanda bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena seperti gue bilang tadi, akarnya pedagang kaki lima itu bukan passion guys, terpaksa mereka semua. Gue juga terpaksa kan, begitu kan, berat gitu loh. Dan ini mengindikasikan bahwa tidak cukup lapangan pekerjaan tersedia gitu. Nggak cukup lapangan kerjaannya, banyak PHK sehingga makin banyak unemployment ya, pengangguran. Ini ya mereka mau nggak mau harus turun ke jalan gitu loh. Usaha apa aja kan pasti gitu. Salah satunya ya kaki lima gitu loh. Dengan skill dadakan mereka, dengan belajar bikin bakso, mie ayam. Sebenarnya nah ini itu menunjukkan bahwa ekonomi kita nggak baik-baik saja gitu loh. Ataupun kalau ada kerjaan apa ya, pendapatannya kurang gitu loh. Mungkin ada yang nggak nyampe UMR, atau UMR sendiri itu juga bermasalah. UMR itu sendiri juga bermasalah. Sekarang 5 juta mau sampai mana? Kan Jakarta sekarang hampir 5 jutaan kurang lebih ya, hampir lah. 4, sekian mungkin 5 juta. Mau sampai mana 5 juta? Ya gambaran aja, lu makan sehari 3 kali 15 ribuan kali 3, 45 ribu. Udah lempengin deh 50 ribu kali sebulan 30 hari, 1,5 juta. Itu makan satu orang. Ya kurangin lah, karena asumsinya bini lu masak tiap hari, nggak beli di warteg deh, nggak beli di luar. Ya udah potong aja 500 ribu, jadi 1 juta lah per bulan makan satu orang. Kalau punya anak satu udah 3 juta ya kan, makan udah 3 juta. Tinggal sisa 2 juta buat kontrakan 1 juta katakanlah. Lebih sih kalau Jakarta sih lebih, mungkin ya di Depok lah ya, Depok, Bekasi bisa lah 1 juta. Nah udah 4 juta. Yang 1 juta token listrik, bayar air, bayar bensin, transport, belum kesehatan. Terus kalau anak sekolah gimana? Ya kan? Ya nggak cukup. 5 juta itu nggak cukup untuk tinggal di ibu kota gitu loh. Makanya akhirnya mereka akhirnya keluar, turun ke jalan gitu loh dengan jadi pedagang. Fenomena banyaknya pedagang ini artinya apa? Ya investasi kurang, lapangan kerja kurang gitu loh. Ini fenomena ini gua udah lihat di tahun 2015-an kali ya. Jadi waktu itu Jakarta itu udah rame sih, tapi nggak serame sekarang gitu loh. Pedagang kaki limanya udah nggak seperti sekarang, kan udah berlipat-lipat dari tahun itu gitu loh sekarang, ya kan? Makanya ini sinyal bahwa ekonomi nggak baik-baik saja. Ekonomi mungkin nggak jelek saat ini, tapi coba deh, apa benar yang gue bilang ekonomi, apakah
yang benar dibilang sama ahli-ahli ekonomi bahwa kita itu ekonomi bertumbuh. Ya mungkin menurut mereka mungkin memang dibandingin negara lain masih mending sih Indonesia. Cuman gue bilang nggak baik-baik aja, bukan terus bagus gitu enggak. Karena lapangan kerja kurang gitu loh. Lapangan kerja kurang, akhirnya ke sana semua gitu loh. Dan persaingannya udah tidak sehat lagi, udah semakin banyak. Lu lihat dari tahun 2017-an tuh berasa tuh. Yang namanya mie ayam 2017 2018 itu udah mulai menjamur. Mie ayam dan bakso itu, paket mie ayam dan bakso tuh udah bener-bener nggak ada ampun lah. Tiap 100 meter tuh ada pedagang mie ayam. Yaitu barrier entry-nya kecil banget karena barrier entry-nya mudah gitu loh. Artinya orang dengan mudah nyari di YouTube, belajar sama orang gimana cara bikin mie ayam, bikin bakso itu gampang banget. Bahkan nggak perlu apa-apa, nggak perlu modal kepintaran bikin bakso, tinggal ke tukang giling bakso di pasar, pesen aja bisa jadi gitu loh. Bakso tuh bisa jadi gitu loh. Bang pesen ini buat sekian kilo gitu loh. Nanti bumbunya si yang racik si tukang giling bakso itu. Ini bakso campur ayam bang, bakso daging sapi campur ayam misalnya. Nah, kayak gitu. Nah itu udah ada takarannya mereka sih. Tukang bumbu di samping tukang, biasanya lapaknya di samping tukang giling daging gitu kan. Nah mie ayam juga gitu, gampang banget bikinnya gitu loh. Tinggal celup-celup berapa detik itu kan jadi gitu kan. Sedangkan yang capek kan eh, ayamnya itu dicacah, dicincang. Nah ini kalau terus-terusan seperti ini, ya kalau semua orang dagang siapa yang mau beli kan gitu kan. Ini juga makin lama makin anyep juga gitu loh. Gue yakin juga pedagang yang lain juga nggak nyaman kan, karena dia harus tiba-tiba ada saingan gitu. Atau kayak misalnya pedagang ayam itu sekarang udah, ayam goreng fried chicken itu seperti kayak yang KFC pinggir jalan, ada merek Hisana, ada Sabana, ada Chicago, ada merek apa ya, ada yang pakai nama anaknya Rahma fried chicken, ada Doni fried chicken, wah banyak banget. Itu juga luar biasa ya. Oh ini kepanjangan durasinya. Nanti gua lanjutin di part 2 aja nih, udah durasinya udah terlalu panjang. Nanti gua lanjutin di part 2. Kenapa kok eh, banyaknya pedagang kelima itu nggak bagus buat ekonomi kita. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.